Kebakaran besar melanda pusat logistik Fashion Island di Cheonan, Korea Selatan. Pada Sabtu 15 November tahun 2025 pagi, api yang berkobar hebat dan asap hitam pekat mengepul tinggi di langit, menarik perhatian warga kota. Insiden yang dilaporkan terjadi sekitar pukul 06.10 waktu setempat. Tim darurat yang berjumlah 129 petugas, pemadam kebakaran, dan 63 kendaraan darurat dari Cheonan dan wilayah asal dikerahkan untuk mengatasi bencana ini. Upaya pemadaman dilakukan secara masif, melibatkan pemadam kebakaran yang menyemprotkan air ke gedung, sementara helikopter menyemprotkan air dari udara. Meskipun tidak ada laporan korban luka dalam insiden ini, petugas menghadapi tantangan besar, volume besar pakaian dan material lain yang tersimpan di dalam pusat logistik, membuat operasi pemadaman api menjadi sulit dan memakan waktu lama. Salah satu kerjasama investasi adalah pengembangan mobil nasional berbasis listrik di Indonesia. Di mana konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation atau KTT-EP 2025 di Gyeongju, Republik Korea, Presiden Prabowo Subianto menegaskan manfaat teknologi artificial intelligence atau AI untuk mengatasi kemiskinan dan mencapai swasembada pangan. Dalam paparan di KTT Economy Leaders Meeting, di sesi kedua, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dan teknologi tinggi menjadi kunci bagi Indonesia dalam mempercepat pengentasan kemiskinan serta memperkuat ketahanan pangan. Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan kemiskinan dan kelaparan dengan langkah cepat dan terukur dalam pembangunan nasional. Ya, selain itu, Kepala Negara menjelaskan bahwa Indonesia kini mulai memetik hasil nyata dari penerapan kecerdasan buatan di sektor pertanian. Menurut Presiden Prabowo, teknologi modern memungkinkan peningkatan produktivitas pangan nasional hingga mencapai swasembada beras. Selain itu, Presiden juga menekankan komitmen pemerintah untuk memperkuat pendidikan dan keterampilan digital bagi masyarakat, di mana penguasaan teknologi menjadi kunci bagi kemajuan bangsa dan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi erat di kawasan Asia Pasifik. We are concentrating all our efforts, and that's why we are feeling that we can benefit from AI. We are using AI in agriculture to have a precise and modern agriculture techniques, and this has made us self-sufficient in rice and corn production in 1 year. Our target was 4 years self-sufficiency, but the use of high-tech
precision farming, and AI has enabled us to increase our production to the highest level in the history of. Berikutnya pemirsa, di sela-sela KTT APEC 2025 di Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Korea Lee Jae-myung. Dalam forum bilateral ini, Korea Selatan sepakat tertarik untuk kerjasama pengembangan mobil nasional di Indonesia. Pertemuan bilateral Indonesia dan Korea Selatan berlangsung di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2025 yang mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat kemitraan strategis di berbagai bidang. Salah satu kerjasama investasi adalah pengembangan mobil nasional berbasis listrik di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa pabrikan otomotif Korea Selatan Hyundai Motor menunjukkan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pengembangan mobil nasional yang berbasis kendaraan listrik. Erlangga menegaskan selain Hyundai, sejumlah perusahaan besar asal Korea Selatan juga tengah menyiapkan investasi di Indonesia. Sementara itu mengenai skema kerjasama dengan raksasa otomotif Korea Selatan Hyundai tersebut masih akan dilakukan lebih lanjut. Tentu saja minat Hyundai sejalan dengan dorongan pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekosistem industri kendaraan listrik nasional, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk pengembangan baterai, infrastruktur pengisian daya, dan rantai pasok lokal. Selain Hyundai, Menko Erlangga juga menyinggung sejumlah perusahaan besar asal Korea Selatan yang terus memperluas investasi di Indonesia seperti Lotte Chemical dan POSCO. Dari Korea Selatan, Tim Liputan IDX Channel. Ya, Vina, selanjutnya kita akan update pergerakan indeks harga saham gabungan pasca pembukaan, di mana saat ini pemirsa indeks harga saham gabungan melesat di atas 1% dan bergerak di level 8.248,218. Secara intraday sampai sejauh ini, indeks harga saham gabungan konsisten di 8.200. Ya, silakan Vina. Ya, dari top gainers pemirsa ada Brand, ada BRMS, ada Cuan, ada MTEK, PTRO dan Ratu ya, CDIA. Dan nampaknya saham-saham grup Prayogo Pangestu yang sempat melemah di awal pekan, efek MSCI hari ini tampaknya kompak kembali mengalami penguatan. Ya. Kemudian saham-saham yang hari ini mengalami koreksi cukup dalam, MRT dari retail melemah, ADI juga tertekan di 2,34%, Toba masih melanjutkan pelemahan, Teams juga mengalami pelemahan usai mengalami atau merilis maksud kami untuk kinerja yang kurang positif di kuartal ketiga di 2023. Sektoral seperti apa, Vin? Dari sektoral pemirsa, Cyclic mengalami penguatan di 1,43%, dan sementara properti mengalami pelemahan di 0,33%. Melemah sendirian ya. IDX Finance juga menguat tipis, sementara infrastruktur ada Brand di sana hari ini juga melaju cukup kencang di 1,21%, 1,23%. Ya, updatean 30 menit pasca pembukaan dan semoga bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dari sentimen global pemirsa, di mana Presiden The Fed Dallas, Lori Logan mengatakan The Fed seharusnya tidak memangkas suku bunga pada periode Oktober dan tidak boleh melakukannya lagi di Desember. Menurutnya dengan kondisi pasar tenaga kerja yang seimbang, pemangkasan tidak dibutuhkan dan inflasi pun tampaknya akan tetap di level atas.